Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alanda Jiwani dari kelas TI19B1 dengan NIM 311910785. Di sini saya akan menerangkan tentang studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan di pertemuan ke-7. Yang pertama, sumber data yang kita gunakan atau kita ambil ialah di perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang berisi informasi mengenai koleksi buku, data peminjam, dan juga pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Metode perancangan, metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini ialah menggunakan metode 9-step metodologi Kimball 2002. Dalam metode ini terdapat 9 langkah. Yang pertama adalah choosing the process, choosing the grain, identifying and confirming the dimension, choosing the facts, storing pre-calculation in the facts table, rounding out the dimension table, choosing the duration of table, choosing the duration of database, tracking slowly change dimension, deciding the query priorities and the query model. Perancangan data warehouse memilih proses proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma meliputi penyerahan bebas perpustakaan, pemilihan buku, pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Selanjutnya, memilih grain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nanti akan dijadikan sebagai tabel dalam data warehouse. Berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan juga jumlah buku yang dipinjam. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menyelesaikan dimensi. Langkah ketiga dalam perancangan data warehouse yaitu identifikasi dimension yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat meliputi dimensi mahasiswa, dimensi dosen, dimensi buku, dan juga dimensi waktu. Selanjutnya, memilih fakta. Langkah berikutnya adalah memilih tabel berdasarkan pemilihan grain sebelumnya. Tabel fakta yang didapat dari analisis terdiri fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Rancangan tabel yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah tabel peminjaman dan tabel pengembalian buku. Gambar tabel peminjaman dan tabel pengembalian buku dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Seperti ini perancangan data warehouse-nya. Selanjutnya, menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu dari hari, per minggu, per bulan, dan per tahun. Dan agresi fakta pengembalian buku adalah total pengembalian berdasarkan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Perancangannya melengkapi tabel dimension. Tabel dimensi beserta atribut dalam penelitian ini meliputi seperti tabel pada dimensi buku seperti ini. Selanjutnya adalah pemilihan durasi database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini, durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Kesimpulannya adalah dari studi kasus ini, hasil dari perancangan data warehouse yang telah kita rancang dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengembalian keputusan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.